Hello guys, welcome back to Vetra channel. Okay, for today we will discuss about simple past tense. What is the meaning of simple past tense? What is the form and what is the time signal of it? So we will discuss it completely. Jadi kita akan bahas simple past tense teman-teman secara lengkap, baik itu pengertian, rumusan, bentuk waktu yang dipakai secara lengkap di video kali ini. So tetap ikuti sampai selesai ya. Oke, kita akan masuk ke pengertiannya. Harus tahu dulu untuk apa tenses ini dipakai supaya kita mampu membuat kalimat dengan benar, dengan tenses yang benar pula. So, what is the meaning of simple past tense? Jadi simple past tense itu adalah bentuk waktu yang kita gunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai ya, tidak ada hubungannya sampai sama sekarang. Jadi hanya kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Apa aja contohnya? Saya dulu gemuk, saya dulu seorang guru gitu ya. Jadi menceritakan kejadian-kejadian yang dulu yang mungkin sekarang kenyataannya sangat berbeda gitu ya. So harus tahu pasti untuk apa penggunaan simple past tense. Sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah berlalu dan selesai. Nah, kemudian kita harus memahami teman-teman, di setiap tenses itu ada yang disebut dengan verbal dan nominal. What is verbal? Verbal is a sentence that consists of verb ya. Verbal itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja, subjeknya dikenai pekerjaan. Sedangkan nominal itu subjeknya itu tidak dikenai pekerjaan, tapi dia mengandung suatu kata benda atau kata sifat. Jadi kalau ada atau kita mau menceritakan kejadian di masa lampau tapi itu merupakan kegiatan, maka gunakanlah nanti rumusan verbalnya. Kita mau membuat kalimat atau menceritakan kejadian di masa lampau, baik sifat-sifat kita, sesuatu yang terjadi masa lampau yang tidak ada di dalamnya kata kerja, maka pakailah nanti yang disebut dengan rumusan nominal. So, bagaimana sih pemakaian seutuhnya? Bagaimana sih pembedanya supaya kita nanti tidak menggabungkan verbal dan nominalnya, teman-teman. Nah, lihat dulu di dalam nominal form ya, atau di dalam setiap tenses lah. Subjek itu selalu ada, tidak berbeda, selalu sama. Yang menjadi pembeda adalah apa? To be-nya. To be-nya itu pelengkap kalimat itu. Jadi dari situlah yang menandakan kita memakai tenses apa. Kita mau menceritakan kejadian yang sedang berlangsungkah, atau yang telah terjadikah, atau yang akan terjadikah. Dari mana? Dari to be yang mengikuti subjeknya. Sedangkan di past tense ini, perhatikan teman-teman, ada to be, was, dan were ya, ada to be, was, dan were. Jadi bisa kita pastikan kalau suatu kalimat memakai was dan were, berarti dia itu adalah past tense dan dia itu nominal form gitu ya. Jadi ada subjek I, she, he, dan it. Ingat, mereka akan diikuti oleh to be yang namanya was, atau jodohnya itu harusnya was. Dan sedangkan they, we, dan you pakai were. Ingat ya teman-teman, ini tidak boleh berganti pasangannya, harus were untuk they, we, dan you. Sedangkan I, she, he, it harus pakai was. Oke, sudah memahami itu, mari kita langsung lanjut ke rumusnya. So take a look the form ya, take a look that form, the complete formnya. Jadi there are many positive, negative, and interrogative one. Kalau kita membuat kalimat itu kan selalu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi kalau mau membuat kalimat yang negatif atau positif dan itu merupakan kejadian di masa lampau, maka pakailah rumusan ini. Contohnya, subject plus to be, was, dan were. Subject, to be, was, were, kemudian pakai not. Kemudian to be, was, were, subject plus object complement. Ini boleh dicatat dulu, diperhatikan lagi, di stop boleh, di pause dulu teman-teman,
dihafalin boleh, supaya nanti semakin paham ke belakangnya. Bedanya apa? Cuman was dan were ya. Okay, take a look at the example teman-teman. For the positive one, ya, I was a teacher. Subjeknya I, to be-nya apa? Was. Kemudian objek komplementnya apa? Pelengkapnya apa? Karena dia nominal, maka harus kata sifat atau kata benda. Sedangkan a teacher itu adalah kata benda. Jadi teman-teman juga harus paham mana kata benda, mana kata sifat, mana kata kerja ya, supaya lebih gampang membuat kalimatnya dengan cepat. I was a teacher. She was fat. They were rich. Ya, dulu dia seorang guru. Dia dulu gemuk. Mereka dulu kaya. Sekarang tidak tahu. Tapi dia menceritakan dulu pengalamannya di masa lampau. Gitu. So, how about the negative one? Take a look at that one. Ya, subject to be, was atau were, kemudian not. Tambahkan not setelah to be-nya. She was not sick yesterday. We were not tired. Ya, tambahkan not. Coba teman-teman kembali ke positif. Kalau mau menegatifkan kalimat positif ini, cukup menambahkan not setelah was atau were. Berarti I was not a teacher, she was not fat, they were not rich. Gitu ya. Bisa ya teman-teman. Ini tadi yang negatifnya. She was not sick yesterday, kalimatnya berbeda. We were not tired, berbeda ya dari negatif positif. Kemudian how about the interrogative one? The interrogative one adalah memindahkan to be-nya ke depan, kemudian subjek. Not-nya tidak ada ya teman-teman, salah tulis itu, not-nya tidak ada. Kemudian objek ke complement. Jadi teman-teman kalau di dalam nominal itu kita pindahkan to be ke depan, itu menjadi satu pertanyaan. Were you a student? Apakah kamu adalah seorang pelajar? Was she sick? Apakah dia sakit? Gitu ya. Jadi gampang ya teman-teman. Kalau untuk ini, kalau kurang paham boleh di pause lagi, dipelajari lagi ke belakang tadi. Oke, kita akan lanjut masuk ke latihan-latihan. Take a look at the exercises. Number 1, she was fat. And then number 2, they were rich. Boleh lihat kembali rumusannya. Negatifkanlah dan interrogatifkanlah kalimat yang ada di screen tersebut. Boleh di pause, kerjakan dulu teman-teman, baru kita akan langsung ke jawabannya. Number 1, she was fat. So, she was not fat. Intronya, was she fat? And then number 2, they were rich. They were not rich. Were they rich? Jadi kalau mau menegatifkan hanya menambahkan not setelah to be. Kemudian mau interrogatifkan, hilangkan not-nya, pindahkan to be-nya ke depan. Begitu aja teman-teman. Number 3, we were not tired. And number 4, was she busy? So the number 3 is already negative ya. And number 4, that sentence already interrogative. So make number 3 to a positive one and the interrogative one. Number 4 also make to positive and negative ya. Nomor 3 itu buatlah ke positif dan ke interrogatif. Sedangkan nomor 4 itu ke positif dan ke negatif ya. Salah itu, bukan ke interrogatif tapi negatif teman-teman. Okay guys, let's start. We were not tired. So positifnya, the positive one is we were tired, and the interrogative, were we tired? Number 4, was she busy? She was busy. She was not busy. Itu ya jawaban yang benar. Paham ya teman-teman? Oke, langsung saja kita masuk ke verbal form. This is the complete formnya ya, subject plus verb to. Nah, ini harus dipahami. Kalau di past tense, kita akan memakai bentuk kata kerja kedua.
Kalau di present kita bentuk pertama, sedangkan di past tense, ingat kalau mau menceritakan kejadian di masa lampau, kegiatanmu di masa lampau, pakailah kata kerja kedua. Jadi penanda ketika kau pakai kata kerja kedua, oh kau menceritakan kejadian di masa lampau, kegiatan-kegiatanmu di masa lampau gitu ya teman-teman. Nah, menegatifkan dia, kita perlu kata bantu, kita perlu did ya, menegatifkan kata kerja keduamu. Kemudian kata kerja yang kedua harus berubah menjadi kata kerja pertama. Lihat rumusannya, subject plus did plus not plus verb one. Jadi kalau tidak kita lihat dia itu kalimat positifnya, tapi kalau di negatifnya ada kata did, berarti ini sudah past tense gitu ya. Jadi kenali tanda-tanda kalimat tersebut yang merupakan past tense. Menggunakan kata kerja kedua, kemudian memakai did, tapi kalau sudah memakai did, kata kerja yang mengikuti harus bentuk pertama. Kemudian interrogatifnya gimana? Interrogatifnya adalah pindahkan did ke depan, hilangkan notnya, kemudian subject plus verb one, object complement. Ya, supaya lebih paham lagi, take a look at example. Positive one, subject plus verb two, object complement. Subjeknya the nurse. Kemudian kata kerja keduanya adalah went. Went itu kata kerja kedua, bentuk pertamanya adalah go. Jadi objek komplementnya, pelengkapnya adalah went to the hospital yesterday. Bagaimana menginterogatifkannya teman-teman? Ubah dia pakai did ya. The nurse did not go. Ingat ya, kata kerjaan keduanya diubah menjadi pertama. The nurse did not go to the hospital yesterday. Jadi kalau kita mau buat negatif, yang harus diingat adalah ubah kata kerjanya ke bentuk pertama, kemudian buat kata ganti untuk menegatifkan dia, kata bantu ya, did, kemudian pakai not. Nah, how about the interrogative one? The interrogative one use did for the first ya, pakai did di awal, kemudian subjeknya, kata kerja pertamanya, kemudian objek komplement. Jadi kata kerja kedua hanya dipakai di kalimat positif, sedangkan di negatif dan interrogatif dia harus berubah ke kata kerja pertama. Oke teman-teman, kalau kurang paham boleh kembali di pause untuk dicatat dan diulangi kembali. The next one, take a look the time signal ya, time expression. Jadi kadang teman-teman kalau kita menjawab pertanyaan atau apa, dari bentuk waktu yang disampaikan kita bisa tahu, oh ini past tense gitu. Apa aja? Ada yesterday, ada the day before yesterday, ada just now, last night. Jadi last night, last week, last Sunday, last Monday boleh ya. Pakai last, kemudian sesudahnya boleh diganti. Kemudian ago, 5 months ago, 2 hours ago, 1 years ago, terserah mau kapan, tinggal pakai aja ago. Kemudian in 1999, di tahun 1988, ini dia menyatakan yang sudah lampau ya, boleh in 2020, boleh tahun apapun boleh. Jadi kalau langsung dibilang in 1999, in 2020, langsung tahunnya, berarti dia menandakan simple past tense. Kemudian this morning, pagi ini, pagi tadi gitu. Jadi boleh dihafal teman-teman. Yesterday kemarin, the day before yesterday kemarin, lusa, just now baru saja, last night. Kenapa baru saja masuk ke simple past tense? Karena 1 menit yang lalu pun sudah masuk ke past tense ya teman-teman. Jadi baru saja pun kita harus memakai past tense. Last night, 5 months ago, in 1999, this morning. Oke teman-teman, bisa ya. Nah, ini hal yang penting kembali yang harus kita pahami. Ada beberapa kata kerja yang harus kita tahu, yaitu regular verb and irregular verb. Jadi kalau masuk ke past tense, kita sudah hafal nih, harus hafal bagaimana kata itu terbentuk.
kata kerja yang mana yang harus kita pakai. Nah, ada yang disebut dengan regular ya. Kata regular maksudnya adalah kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu tidak banyak mengalami perubahan, hanya mengalami penambahan. Ya, dia hanya menambahkan, tidak berubah teman-teman. Tapi ada yang disebut dengan irregular, kayak go, when, gone, itu kan berubah ya. Berubah pertama, kedua, dan ketiga berubah. Kalau di sini tidak berubah tapi hanya menambahkan. Menambahkan apa? Ini ed ya, terakhirnya ini answer, answered, allow, allowed, add, added, believe, believed. Jadi dia hanya mengalami penambahan ed di belakangnya, sedangkan perubahan signifikannya tidak ada. So you must know it well ya teman-teman. Kemudian ada lagi borrow, borrowed, cry, cried, cook, cook. Ini dia kata kerja yang disebut regular. Saya tidak bisa melampirkan semuanya karena terlalu banyak teman-teman. Teman-teman boleh lihat, googling sendiri, hafal sendiri ya. Ini hanya beberapa contoh supaya kita lihat nih perubahan apa yang terjadi di yang namanya regular verb ya, supaya tahu cara mengaplikasikannya ke kalimat. Nah, apa yang disebut dengan irregular? Irregular itu kata kerja yang berubah dia. Jadi bentuk pertama, kedua, ketiganya berubah. Tidak hanya menambah tapi benar-benar berubah. Kayak misalnya buy, bought, bought, bring, brought, brought, come, came, come, eat, ate, eaten. Berubah ya teman-teman. Eat, ate, eaten. Membeli, membawa, datang, dan makan. Berubah sama sekali. Kemudian ada yang disebut dengan go, went, gone, pergi. Do, did, done, melakukan. Give, gave, given, memberikan. Find, found, found, menemukan. Ini dia beberapa kata kerja yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu maksudnya bentuk pertama, kedua, dan ketiga berubah. Jadi teman-teman yang harus dipahami adalah hafal dulu ini ke bentuk kata kerja keduanya, supaya nanti pas kita mau menceritakan kejadian masa lampau kita sudah tahu, oh kata bentuk kedua dari pergi apa, went. Oh kata kerja kedua dari memberikan apa, gave. Jadi kata kerja kedua inilah yang kita pakai untuk membuat suatu kalimat di past tense. Oke teman-teman, and then there is some example ya. Lihat dulu contoh kalimatnya supaya lebih memahami. Ini dia kalimat regular dulu nih teman-teman. Close, closed, closed gitu ya. She closed the door. Nah, jadi dia ketika dia menyatakan she closed the door, kita tahu oh iya tadi sudah lewat tadi ya. Entah tadi entah kemarin, tapi dia sudah lewat nih, dia menutup pintunya, kejadiannya sudah lewat gitu. Kenapa? Dia memakai bentuk kata kerja kedua. Dini dried her hand. Dini mengeringkan tangannya tadi gitu. Jadi tanpa ada pun bentuk bentuk waktu, yesterday, 2 hours ago, this morning gitu ya. Dari kelihatan dari kata kerja kedua yang sudah dipakai aja kita langsung bisa tahu oh ini kejadiannya di masa lampau, sudah selesai gitu. Kemudian yang ketiga ada knock, knock, knock. I knock on the door but nobody answer. I love you but it is not anymore gitu ya. Dia telah mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawab. Kapan itu? Tidak tahu kapan terjadi, tapi sudah lewat waktunya, sudah lewat kejadiannya. I love you but it is not anymore. Dia dulu mencintainya ya, sekarang tidak lagi. Kapan dia mencintai? Tidak tahu kapannya, tapi pokoknya dia sudah lewat. Kejadian-kejadian ini sudah lewat, dia ini dialami gitu. Kemudian bagaimana dengan kalimat irregular? Irregular tadi itu adalah kalimat yang berubah ya, yang tidak beraturan. Buy, bought, bought. Bentuk pertama, kedua, ketiganya berubah. So when you say I bought a new MacBook last week, saya membeli buku MacBook itu minggu lalu. Jadi pakailah kata kerja keduanya. Come, came, come. He came early this morning. Dia datang sangat cepat. Datang lebih awal pagi ini. Kemudian met. I met a beautiful woman last night.
meet, met. Ingat ya teman-teman. Kemudian go, went, gone. Ini meet, met-nya ini salah ya, bentuk ketiganya met sama seperti bentuk kedua, salah ketik itu teman-teman, maaf. Go, went, gone. We went to the city fair yesterday. Kami pergi ke pekan raya kota kemarin. So kita memakai when, bukan memakai go, bahkan bukan memakai gone. Kenapa? Karena mau menyatakan bentuk kemarin. Oke, teman-teman, kalau masih kurang paham boleh mengulangi kembali dari awal tadi, atau boleh di pause teman-teman, baca ulang sampai memahami dengan benar. Oke guys, I think it's enough for today. Thank you so much, and don't forget to like, share, and subscribe.